Kita tahu manusia sangat bingung dan cemas oleh ketidakpastian. Maka mereka akan mencoba untuk membawa ketidakpastian itu ke dalam sebuah kepastian dalam bentuk ramalan-ramalan. Ramalan akan resesi global, sehingga kalau ke depan nanti ada ancaman blackout, ancaman resesi dan sebagainya, perang dunia gitu misalnya. Sebagian akan selamat, sebagian akan tidak. Tetapi yang terpenting itu apa? Kita selamat dari kecemasan kita sendiri. Masa depan yang belum terjadi, ramalan-ramalan kita sudah membawa kecemasan itu mendahului. Semua supermarket diserbu sampai kosong. Setelah yang di rumahnya habis, mau beli kemana coba? Tubuh ini ada 50 triliun sel yang jago beradaptasi dengan kehidupan. Bahwa nanti kalau ada yang tidak berhasil beradaptasi dengan kehidupan dan tidak lolos seleksi alam, yaitu bersatu lagi. Siapa suruh nggak berhasil? Karena hidup ini adalah perjuangan kita untuk bertahan hidup. Yang penting adalah kehidupan yang sedang menjadi berkah ini mau dijadikan apa? Kenapa waktu yang berharga ini kita tidak jadikan proses untuk membuat diri kita berharga? Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan akhir-akhir ini kalau kita buka media sosial, buka berita, itu isinya semua tentang prediksi perang dunia ketiga, tentang ancaman blackout hingga resesi global. Sebagai orang yang berkecimpung di industri digital, saya melihat fenomena ini sebenarnya dari dua sisi. Dari satu sisi ini menjadi persiapan, tapi di sisi lain saya melihat bagaimana algoritma itu bisa memperbesar ketakutan kita sehingga bisa menghasilkan kecemasan kolektif gitu mungkin ya. Nah, ketika kita diteror secara mental, bahkan sebelum kejadian yang benar-benar ada, saya akan membahas kebesaran ini bersama dengan guru kita semua, yaitu Bapak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Di sela-sela waktunya. Awal-awal obrolannya udah lumayan berat ya Pak ya, ngomongin soal resesi global. Iya. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak pandangan Bapak mengenai hal ini? Iya, hidup ini kan memang memiliki berhadapan dengan masa depan yang memang tidak pernah pasti kan. Lalu karena ketidakpastian itu, kita tahu manusia sangat bingung dan cemas oleh ketidakpastian. Maka mereka akan mencoba untuk membawa ketidakpastian itu ke dalam sebuah kepastian dalam bentuk ramalan-ramalan. Iya. Ya kan kita suka ramal-ramal. Kenapa? Karena kita nggak ingin hidup dalam ketidakpastian. Maka kita meramalkan. Walaupun ramalan itu tanpa menakutkan. Ramalan akan resesi global, kemudian akan blackout, seperti yang ada ceritakan tadi itu. Tetapi faktanya dari dulu kita pernah nggak mengalami blackout? Ketika belum ada listrik bagaimana? Ketika belum ada listrik ya blackout juga kan. Ya ketika kita misalnya tinggal di hutan, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah kena listrik? Mereka juga ada blackout. Artinya manusia di sebenarnya hidup dalam perjalanannya ini akan terus beradaptasi dengan perubahan. Dan kita selalu semua percaya bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Sehingga kalau ke depan nanti ada ancaman blackout, ancaman resesi dan sebagainya, perang dunia gitu misalnya. Dulu juga ada perang dunia pertama, perang dunia kedua kan. Apakah semesta pernah gelap gulita? Pernah di zamannya meledusnya Gunung Krakatau. Ya, manusia akan tetap ada. Lalu mungkin akan terjadi perubahan pada dua populasi gitu. Kita ya lewati aja. Ya sebagian akan selamat, sebagian akan tidak. Tetapi yang terpenting itu apa? Kita selamat dari kecemasan kita sendiri tentang masa depan. Jangan sampai masa depan yang belum terjadi, ramalan-ramalan kita sudah membawa kecemasan itu mendahului. Sama dengan kejadian Gunung Agung kemarin. Gunung Agung diramalkan oleh
ahli-ahli geologi akan meletus waktu itu. Tapi yang suka sementara berkena berbeda, akhirnya gunungnya tidak meletus seperti yang diduga. Dan ya syukurlah, tetapi kan setidaknya orang sudah cemas duluan, sudah cemas duluan, kegelisahan dan sebagainya. Nah jadi intinya adalah apapun yang terjadi nanti di masa depan, malu tidak mau kita tersadar. Dulu di tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2012 kalau nggak salah, apa tahun 2000, ya mungkin 2012, pernah ada ramalan bahwa dunia akan kiamat berdasarkan kalender suku Maya. Terus Bapak waktu itu ngisi acara di Ubud tentang kebenaran ramalan kalender suku Maya. Terus Bapak bilang apa? Dunia belum selesai tugasnya, bumi belum selesai tugasnya sebagai sekolah. Masih banyak jiwa-jiwa yang mengabdi di tempat ini belum beres selesai tugasnya. Nah, nanti kalau murid-muridnya sudah pelan-pelan berkurang, tinggal para gurunya di sini. Setelah gurunya pulang, nggak ada kerjaan lagi kalau murid nggak ada. Nanti tukang bersih-bersihnya yang tersisa. Nanti tukang bersih-bersihnya pun hilang. Sekolahnya ambil sendiri, kebayang itu. Nanti roh-roh mantan itu yang belakangan tersisa. Karena roh-roh muda yang jadi murid-murid di kehidupan buminya kan nggak terinkarnasi lagi di sini. Nanti semua akan berbalik seperti semula. Nah, nanti tersisa pohon-pohon, manusia sudah hilang semua. Nanti pohon-pohon pun berkurang, bangkuan hancur. Tapi itu masih miliaran tahun lagi tidak perkiraannya begitu. Jadi, waktu itu Bapak bilang, nggak akan menjadi demikian. Kalaupun terjadi, tabrakan asteroid apapun itu, kita punya dua pilihan. Mati ketawa, apa mati menangis. Sama-sama mati. Iya sih. Jadi ke depan ini, apapun mau blackout, mau perang dunia yang kedua, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita mau mati ketawa, apa mati menangis. Ya. Atau matinya nanti, atau matinya sekarang, karena apa? Kecemasan. Iya, Pak. Mungkin kali ini dia bakal banyak nanya soal persiapan-persiapan kita itu dari sisi batin gitu ya Pak. Nah kalau yang kita terima nih sebagai masyarakat awam kan memang banyak sekali sudah himbauan ya Pak untuk bersiap gitu ya Pak. Bahkan dari pemerintah sendiri, nah sehingga banyak pabrik-pabrik ibu udah mulai panik banget gitu. Nah gimana sih Pak kita menyeimbangkan persiapan kita secara logistik dan persiapan kita secara batin gitu ya Pak? Ya, misalnya dia akan ada blackout dalam seminggu gitu misalnya kan, bagaimana persiapan kita seminggu. Tapi ada nggak yang tahu bahwa pada kemungkinan besok atau sebentar lagi akan ada gempa yang besar sekali yang meruntuhkan semuanya. Apa kita perlu persiapan dari sekarang? Lain bahwa kita nggak pernah bisa memastikan semua itu. Oke, kalau kita bisa mempersiapkan diri seminggu, seandainya itu terjadi, persiapan kita seminggu apa cukup? Apa berarti kita akan hidup seminggu lagi? Belum tentu ya. Ya, misalnya di blackout seminggu. Oke, saya akan bertahan untuk seminggu. Setelah itu apa? Minggu berikutnya mati gitu ya. Jadi artinya kalau Bapak mungkin tidak terlalu memusingkan hal ini. Ya artinya apapun yang terjadi kita lihat pada saat itu. Ya. Memang perlu sih kita persiapkan, tetapi jangan terlalu, ya ini kan bisa menimbulkan kekacauan. Contoh ya. Kalau misalnya ini dipercaya sama semua orang, lalu semua orang yang kaya menimbun semuanya, apa yang terjadi? Kan kekacauan. Kekacauan bahkan terjadi sebelum kekacauan yang diramalkan atau dicemaskan itu terjadi. Itu nggak betul, Pak. Nah, kayak di Jepang misalnya kan pernah kejadian beras habis itu. Karena memang mengalami kesulitan. Tapi setelah sekian lama berasnya habis, lalu kita mau ngapain bro? Kan hanya bertahan hidup beberapa hari. Nah, itu yang Pak mau Bapak sebutkan, bahwa boleh kita hati-hati tetapi jangan terlalu mencemaskan. Ya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Lebih baik memikirkan kemungkinan yang lain. Misalnya nih, artinya hidup normal. Hidupnya cuma pilihan dua. Mau hidup normal,
walaupun dengan amalan ini itu, atau hidup cemas karena ketidakpastian. Coba renungkan, karena ada kemungkinan besok asteroid tiba-tiba menabrak bumi. Ada saja kan? Apapun bisa terjadi kan? Nah, kalau kita hidup dengan kemungkinan buruk di depan itu, kira-kira hidup kita tenang nggak? Enggak. Iya sih. Jadi sama dia ya Pak yang mau jadi panik ya. Panik gitu. Makanya jauh lebih penting untuk kita berpikir. Bukan berarti kita harus santai kan? Tetap bekerja apa adanya. Tetap kita harus menjalankan kehidupan yang tenang. Tetap kita harus menyiapkan makanan di dapur gitu. Tapi bukan berarti seminggu harus bertahan, 1 sebulan. Oke, kita punya uang banyak, lalu kita persiapkan untuk punya uang, punya makanan setahun. So what next? Tahun depan berarti mati gitu ya. Iya, sekarang depannya gimana? Iya, kita nggak tahu nggak kok. Kalau misalnya kita orang kaya, karena kita orang kaya, lalu kita ngumpulin banyak makanan, kita bisa bertahan 2 tahun lagi. Sementara orang-orang yang tidak punya uang banyak, bertahan hidupnya sedikit. Sampai kemudian orang-orang yang petani misalnya, karena nggak punya uang banyak, petani-petaninya nggak sempat mengumpulkan uang banyak, mengumpulkan makanan banyak. Lalu mereka akan pelan-pelan hilang misal dia. Lalu orang kaya yang bertahan hidup setahun karena makanannya kan, berikutnya dapat makanan dari mana deh? Orang-orang yang menanam padi meninggal, orang-orang yang bekerja di lautan mencari ikan juga meninggal. Artinya produsen itu sudah tidak ada. Konsumen mungkin menyiapkan makanan untuk setahun. Lalu ketika produsen nggak ada, bagaimana? Kan nggak ada gunanya juga memikirkan cara itu kan. Artinya Bapak membawa gini, kalau ada kecemasan, coba kita bawa kecemasan kita jauh ke depan, juga akan sia-sia. Gimana maksudnya? Iya. Berarti malah dari diri kita sendiri ya, kecemasan atau penerimaan sendiri ya. Betul. Karena yang punya tidak akan bisa hidup tanpa yang tidak punya. Iya. Anggaplah misalnya itu tadi kan, setelah semua barang, ini kan pernah kejadian itu. Semua supermarket diserbu sampai kosong. Akhirnya semua isinya berpindah ke rumah. Setelah yang di rumahnya habis, mau beli kemana coba? Uangnya masih ada di berangkas di rumah. Tapi mau beli ke supermarket sudah menjadi ruang kosong. Gak ada makan lagi. Produsen, pabrik sudah gak mau produksi lagi karena kekacauan. Iya. Yang terjadi apa kan dia coba? Jadi kunci yang Bapak mau sampaikan adalah jangan terlalu membuat diri kita panik. Jangan membuat diri kita panik. Justru kalau memang serius takut pada hal itu, belajar jadi produsen. Misalnya belajar untuk apa? Belajar untuk tidak banyak makan, misalnya untuk pelan-pelan gitu. Itu jauh lebih penting sih. Ya. Belajar mengendalikan diri. Ya, karena ya coba bayangin coba. Kalau semua orang panik dan ada orang bahagia, ada yang bisa membeli barang banyak-banyak, tetapi yang nggak punya barang lalu apa? Karena panik bisa menjalan tak mereka? Itu sih khawatiran juga. Nah, kalau mereka menjalan, yang punya uang bisa belanja nggak? Ya, nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya membangun kepanikan seperti itu menurut Bapak. Yang kita butuhkan adalah tetap. Ya itulah pentingnya belajar agama. Membuat kita pasrah, tapi bukan menyerah. Tetap menjalani kehidupan ini apa adanya, normal aja. Bahwa besok akan terjadi sesuatu, ya sudah kita tanggung bersama. Iya Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti saya mengendalikan diri ya Pak, pada akhirnya Pak. Nah, terlalu kurang keong gitu ya Pak, kalau kita berlebihan. Karena lama-lama tuh terjadi blackout ya Pak. Kemungkinan dari internet atau semacam itu. Nah, sementara kita sekarang menggantungkan kebahagiaan kita di internet, di sosial media atau di digital. Nah, di mana kita bisa mengisi kekosongan itu dan kita nggak sampai depresi saat hal tersebut terjadi, Pak. Ya, kebayang nggak kalau misalnya yang tadinya ada internet, mereka komunikasi lewat WA, mereka diam di rumah pakai internet, jarang ada yang ketemu di rumah, di luar, tiba-tiba nggak ada internet,
Nah, TV yang bisa ditonton, listrik mati di rumah, kira-kira mereka kemana? Keluar rumah nggak? Kalau keluar rumah, mereka ngobrol sama siapa? Sama tetangga. Ya, mereka ngobrol sama orang-orang. Yang tadi yang tidak pernah diajak ngobrol, tiba-tiba ngumpul di luar, sering-sering ngobrol, bercerita tentang masa lalunya, tidak lagi bercerita dengan handphone dan sebagainya. Itu hal baik loh, bro. Hal baik ya? Malah dikembali ya kayak. Iya. Ya, dulu di Bali kan orang-orang sebelum ada internet, sebelum ada HP, kan mereka ngobrol di Banjar. Banyak hal yang mereka membaca apa, ya kalau kita lagi googling ya, kan banyak hal yang bisa kita tonton. Tapi kan di sini juga banyak memori-memori yang bisa kita obrolin lewat storytelling. Iya. Nanti akan muncul lagi orang yang suka bercerita, yang baik dari begini. Itu sesuatu yang baik, Pak Bro. Baik ya. Itu malah ke arah yang positif ya Pak ya. Iya, Kembali lagi. Bapak kan melewati semua itu. Melewati masa di mana belum ada HP, melewati masa di mana belum ada televisi, melewati masa di mana belum ada listrik. Gimana? Semua baik-baik aja. Dulu nikmat, sekarang juga nikmat. Bahwa nanti akan kembali seperti ini juga nikmat. Kita bisa ngobrol sama teman gitu. Nah sekarang kan banyak orang yang menceritakan di medsos bahwa apa, HP itu menjauhkan orang dari betul nggak? Karena ada internet dan sebagainya. Dan nanti kalau misalnya internetnya mati, kemudian orang-orangnya tadinya dekat semakin dekat, itu baik atau Baik. Iya juga ya Pak ya. Sekarang kita tinggal belajar melihat sisinya. Cara kita melihat maksudnya dengan cara yang pesimis atau optimis. Apa kita bisa menikmati kekinian? Banyak orang belajar spiritual dalam bentuk meditasi vipassana, mengamati apa saja yang muncul. Tapi kalau dalam meditasi, kita bisa menerima apa yang baik dan buruk, yang datang sebagai ingatan suka atau duka. Tapi begitu menghadapi realita kita bingung, apa gunanya meditasinya tenang tapi realitanya buruk. Nah, nanti realita itulah yang akan menjadi momentum meditasi kita menghadapi realita. Mau dia ada internet, nggak ada internet. Dulu ketika belum ada komputer, orang pakai apa? Orang nulis sesuatu pakai apa? Kan lontar. Oh pakai lontar, iPhone. Sekarang juga mungkin seperti itu paling lagi kan. Ada masalah nggak? Enggak juga. Jadi artinya apa? Manusia jangan dianggap seremeh itu, dalam arti remeh itu begini. Jangan dianggap manusia akan tiba-tiba punah gara-gara kemudian mati, enggak. Manusia akan selalu menemukan caranya ya. Percaya sama Bapak. Manusia akan tahu caranya. Kalau semua padi mati misalnya tidak ada makanan, mereka akan cari makanan. Dulu Bapak di masa kecil, karena tidak ada buah-buahan, kita banyak pohon apa sih yang bisa dimakan? Bisa hidup. Gitu. Jadi kita hidup apa adanya. Kalau sekarang kan kita hidup ada apanya. Ada apa sih? Ada apa sih yang bisa dimakan? Ada apa sih yang bisa dimakan? Kalau dulu enggak. Karena kita enggak penting ada apa yang bisa dimakan, kita cari apa ada yang bisa dimakan, apa ada yang bisa dimakan. Dulu masa kecil itu kita lewat di kebunnya orang. Jadi cari buah-buahan ya. Sekarang buah-buah lu lihat ya. Dulu nggak lihat. Itu kita hutan. Iya. Buktinya hidup sampai sekarang. Masa itu kan. Nah, dulu nggak ada daging. Belum bisa beli daging. Nasi sampai kecap. Itu pun. Oh iya juga. Itu. Terus sekarang gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya harus apa? Iya. Kan sudah diajarkan bahwa dalam dunia sel itu ketika berada dalam kondisi yang tidak aman, mereka akan mencoba bertahan hidup apapun caranya. Nanti kalau kondisi baik-baik saja baru mereka berproduksi. Jadi tubuh ini ada 50 triliun sel yang jago beradaptasi dengan kehidupan. Bahwa nanti kalau ada yang tidak berhasil beradaptasi dengan kehidupan dan tidak lolos seleksi alam, itu bersatu lagi. Siapa suruh? Nggak berhasil. Karena hidup ini adalah perjuangan kita untuk bertahan hidup. Kita ini makhluk seperti biasa umumnya. Yang bertahan ya hidup, yang nggak bertahan ya hidup. Yang tidak siap dengan makanan sederhana ya itu urusan pribadi. Kan hidupnya namun dalam survive. Iya. Mau sekarang dunia bisnis sudah
penuh perjuangan tuh enggak. Yang mana yang survive, yang mana enggak. Yang pun ada saling bersaing, yang mana yang survive, mana yang enggak, tuh enggak. Betul. Menarik ya Pak, di saat semuanya khawatir termasuk saya sendiri ya Pak. Bapak tadi bilang bahwa manusia itu punya caranya sendiri untuk bertahap. Benar juga sih Pak, kita semua punya insting yang tersendiri yang untuk bertahan. Kita hanya underestimate diri kita sendiri dengan itu. Jangan lupa deh, internet itu media sosial juga membawa virus social hoodie. Iya. Virus social hoodie yang berupa kecemasan. Bapak kalau mau, begitu datanya itu juga bisa memberikan ramalan-ramalan dulu. Dengan memanipulasi pikiran orang, mengatakan nanti akan begini. Itu kan gambaran-gambaran kecemasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi akan seperti ini bisa. Tapi itu bermanfaat bagi kehidupan. Bapak lebih memilih menceritakan sesuatu yang bermanfaat daripada yang menimbulkan kekacauan dan kecemasan pada kehidupan. Tinggal pilih aja. Iya sih Pak, apalagi tokoh-tokoh kayak Bapak ya, kan kita semua pasti dengerin Pak ya, apa yang Bapak ucapkan gitu. Nah banyak yang nggak banyak yang bertanggung jawab atas ucapannya gitu kan, dokternya apa ya, maksudnya lebih menimbulkan ketakutan gitu ya Pak. Sementara mungkin lebih baik kita menyebarkan yang baik-baik, menyebarkan cinta gitu ya Pak. Iya, Pak, kan kalau misalnya kita ini sekarang kita lagi ada di era Kaliuga ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang Bapak lihat sendiri, sekarang kita lagi di fase yang mana sih Pak? Apakah memang akan segera melebur dan pulang lagi atau gimana? Melebur itu artinya mungkin bukan makhluknya bilang gitu. Fakta jumlah manusia utama banyak. Manusia udah pilihan. Tetapi Allah punya cara yang tersendiri gitu, mengurangi jumlah itu. Misalnya apa? Jadi jumlah orang mulai banyak yang tidak menikah, sehingga produksi menurun. Nanti ada orang juga sudah menikah, punya anak nggak banyak-banyak karena kebutuhan. Itu hanya cara halal sih. Nah, Bapak bicara ini kan karena melihat dari sudut yang lain, sudut semesta. Cara menyeimbangkan. Semesta selalu punya cara menyeimbangkan. Di zaman Mahabharata, konon kisahnya ada peperangan besar, di mana jutaan orang mati, yaitu prajuritnya, habiskan jumlah penduduk. Di zaman Gunung Krakatau meletus, gelap gulita bumi, banyak kewayanan, tanaman mati, penduduk juga mati, habisnya sampai sekarang. Konon ceritanya, dinosaurus punah gara-gara tabrakan asteroid, banyak makhluk-makhluk yang punah. Habisnya, ya mungkin dinosaurus punah, tapi yang penghuni bumi habis kan? Enggak, sekarang ada manusia purba mungkin hilang, tapi manusia modern yang muncul. Nanti kalau manusia modern yang hilang, nanti apa yang muncul? Mungkin humanoid gitu. Makhluk-makhluk yang dibuat dari robot bisa saja kan? Enggak. Terus kiamat enggak. Nanti mungkin kita akan pindah ke planet lain. Itu enggak. Ya, mungkin aja kan kecerdasan itu semakin meningkat. Iya tidak. Baik Pak. Kalau misalnya isu perang ini kan memaksa kita untuk melihat kematian ya Pak. Nah bagaimana cara kita bisa berdamai dengan ketidakpastian itu Pak? Iya, dan ketidakpastian dari kematian. Kematian ya Pak. Kematian itu kan sebuah kepastian. Yang tidak pasti apa waktunya kapan, caranya mungkin kita nggak benar-benar kan tahu kan, kecuali kita ulah mati kan. Nah, kematian itu dihadirkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk memberi kesempatan kita memiliki hal yang baru. Kalau kita punya baju, punya pakaian, punya rumah, kita pernah hutang, kita nggak akan punya uang baru deh, nggak akan pernah punya baju baru, nggak akan pernah punya mobil baru, karena apa itu? Pada dengan ceritakan deh, bagaimana ada sebuah produsen menghasilkan lampu listrik yang daya hidupnya banyak, lama. Jadi lampu itu bisa bertahan ratusan tahun. Yang terjadi apa? Karena lampu produksinya bertahan ratusan tahun, produsennya mati. Karena ada yang beli lagi kan? Betul ya? Ya, makanya kita harus mengerti bahwa apa? Hal-hal yang berupa siklus itu adalah sebuah keniscayaan.
Sekarang ini kan kita lagi marah-marah nih. Marah-marah karena apa? Plastik itu ternyata sesuatu yang tidak bisa hancur sendiri. Sehingga Cina kemudian mengembangkan plastik yang dibuat dari bambu yang bisa hancur sendiri. Sehingga tak perlu, kalaupun tidak di-recycle, alam akan merecycle-nya. Kalau yang plastik biasa, nanti akan harus butuh kegiatan khusus untuk melakukan recycle, kan gitu kan. Nah, jadi kita kagum pada Cina yang bisa membuat plastik yang bisa hancur sendiri, yang nggak harus dihancurkan. Tapi di satu sisi, kita kaget ketika kita memiliki tubuh yang nggak bisa hancur sendiri. Kita pinginnya hidup abadi. Iya. Tapi kalau hidup abadi, apa yang terjadi? Kebayang ada? Iya. Nah, jadi ini cara pandang kita lihat. Bahwa ternyata sesuatu yang bisa menua, bisa mati adalah hal yang wajar. Jadi ketika kita memiliki sebuah kepastian akan bisa mati sebagai makhluk hidup, itu sesuatu yang baik-baik saja. Yang penting adalah kehidupan yang sedang menjadi berkah ini mau dijadikan apa? Kita punya tahu, kita punya waktu. Terus waktunya udah apa? Kita ingin dihargai, betul nggak ya? Kita ingin mendapatkan penilaian baik, tapi nggak menghargai waktu. Kenapa waktu yang berharga ini kita tidak jadikan proses untuk membuat diri kita berharga? Tapi yang terjadi apa? Kita sebut waktu ini berharga, tapi kita tidak menghargainya dengan tidak membuat diri kita naik dalam harga atau nilai diri kita. Padahal semua agama mengajarkan kita untuk naik di level harga, naik kesadaran kita, menjadi dari buta menjadi dewa, dari gelap menjadi tercerahkan. Tapi semua orang kan mau naik ke level tercerahkan sehingga menjadi orang yang dihargai? Enggak. Iya. Benar. Waktu yang berharga sekarang ini kan tergantung kita yang coba untuk apa yang harus dilakukan ya. Nah, bagaimana sih Pak bijaknya kita menggunakan waktu kita ini yang tersisa yang kita punya sebaik-baiknya? Iya, kita pertama kenalin dulu visi kita. Setelah kita kenali visi kita, maka kenali misi kita. Kalau kita membangun sebuah perusahaan, kan pasti punya visi dan misi kan. Nah, setelah ada visi dan misi, apa yang kita lakukan? Action untuk mencapai visi dan misi itu kan. Nah, kalau kita punya anak perusahaan, berarti sampai punya anak perusahaan, hidupnya berarti sukses atau enggak? Nah, kita membuat anak perusahaan, visinya berarti pasti ingin sukses seperti hidupnya. Kalau kita menanam hati, kita pasti ingin padi tumbuh seperti hidupnya. Kita menanam mangga, kita ingin melihat mangga itu tumbuh berbuah seperti hidupnya. Nah, kalau kita ini kan benih semesta. Kalau kita benih semesta, jangan melihat apa sebagai visinya. Kita ini bertumbuh matang dalam kesadaran semesta. Seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Dan Tuhan adalah hidup kita. Yaitu visi. Dan untuk mencapai visi itu kan butuh misi. Kalau benih jagung, benih mangga, benih buah-buahan apapun yang kita tanam ke bumi, untuk mencapai visinya seperti hidupnya, misi pertamanya kan mengakar dulu ke bumi. Mengakar, lalu menyerap nutrisi dari bumi. Setelah itu dia tumbuh batang, tumbuh daun untuk menyerap karbon dioksida, menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan buah, udah enggak? Maka jiwa kita sebagai benih dari Tuhan ini juga misinya sama. Jatuh ke bumi, kita harus mengakar di kehidupan bumi ini. Setelah mengakar di tempat kita tinggal, apa yang terjadi? Kita menyerap nutrisi-nutrisi pengetahuan, pengalaman hidup yang ada di tempat kita tumbuh, betul nggak? Lalu kita mempaksakan daun-daun kita untuk menyerap energi cahaya, menyerap cahaya pencerahan, menyerap cahaya kesadaran, menyerap energi dari alam. Kalau tumbuh-tumbuhan menyerap energi lewat nafas, kalau kita menyerap energi lewat nafas juga nggak? Sama. Nah, itu baru misi kita. Nah, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Kita baru menyerap sebagian hidupnya saja.
kita makan, kita begini, tetapi tidak memanfaatkan itu untuk menyerap cahaya kesadaran, cahaya pengetahuan. Betul nggak ya? Itu kekurangan kita. Tetap aja kita menjadi apa? Makhluk yang gelap. Makhluk gelap. Makhluk kegelapan karena lupa menyerap cahaya matahari, cahaya kesadaran artinya. Sehingga kita belum bertumbuh menjadi dewasa. Padahal untuk di Bali dia ada dulu kan. Kalau mau menjadi Tuhan, minimal jadi dewa dulu kan. Artinya apa? Minimal sebelum jadi Tuhan, kita jadi dewasa dulu. Tapi tubuh kita mendewasa, pikiran kita belum mendewasa. Jiwa kita belum bahkan mendewasa. Belum tercerahkan. Lalu kita ingin punya suhu dengan Tuhan. Nah, gak nyambung deh. Nah, itu baru visi dan misi deh. Belum tugas dan peran. Tugas dan peran Beda lagi. Ya, kalau tugasnya pohon beringin, memberi kesejukan, perlindungan. Tugasnya pohon mangga, memberi buah. Tugasnya pohon padi, memberi nasi. Nah, sama. Kayak tugasnya apa? Ada memberi apa? Tugasnya petani, memberi makan. Tugasnya pemerintah, memberi pengaturan, manajemen, dan sebagainya. Itu tugas. Peran, beda lagi kan? Bisa lebih dari satu nggak ya Pak? Oh, bisa. Kalau orang punya keluarga, perannya sebagai ayah, sebagai ibu. Di kantor, perannya sebagai manajer atau mungkin karyawan. Tugasnya adalah memenuhi semua tugas dari peran-peran itu, betul nggak? Nah, kita ini hidup penuh dengan peran. Nah, peran yang sudah ada aja belum kita beresin. Belum dimaksimalin ya Pak? Belum dimaksimalin. Kalau dimaksimalin, waktu nggak akan cukup. Kalau kita fokus pada kerja, pada visi, pada misi, pada peran tugas kita, kalau kita fokus di situ deh, sempat nggak kita mikirin akan black out, akan begini, ada bukti sempat? Nggak sempat. Kita akan fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Ya. Kalau petani fokus, nanti akan ada ramalan cuaca bahwa akan ada badai, angin kencang, kira-kira begitu. Petani akan tanam padinya? Enggak. Karena kemungkinan buruk pasti akan terjadi. Iya, benar. Yang penting kita memaksimalkan semuanya, mumpung kita ada waktu gitu. Ya seperti orang Jepang lah. Dia membangun rumah karena pengalaman hidup yang penuh dengan gempa. Yang dia bangun rumah supaya tahan pada goncangan. Sama dengan petani. Makanya petani-petani di desa zaman dulu pasti punya tujuannya apa? Kalau panen berikutnya gagal, saya mesti punya cadangan padi. Itu dah fungsinya mereka. Baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya Pak ya. Tentang topik ini, jika misalnya dunia benar-benar akan mengalami riset ya Pak, atau perubahan besar, pesan apa sih Pak yang harus dipegang erat nih sama kita semua? Biar kita bisa melewatinya dengan damai. Prepare dulu hati. Karena ketika hati sudah cemas, harapan putus, nggak pengen ngapa-ngapain. Toh juga sebentar lagi dunia akan kiamat. Toh juga sebentar lagi akan black out, nggak usah beli internet sekarang, nggak begitu. Jadi yang kita perlu siapkan adalah mental kita udah tidak terguncang. Kalau naik pesawat, ada nggak peluang akan turbulensi? Iya. Apa kemudian kita takut naik pesawat? Nggak kan? Harus melewati turbulensi. Ada nggak kemungkinan kalau kita naik kapal laut akan bertemu dengan gelombang? Apa takut kemudian dengan gelombangnya? Apa kita siapkan diri? Kalau terjadi sesuatu itu enggak? Mempersiapkan diri jauh lebih penting daripada menanggung di masa depan. Mempersiapkan diri. Ya. Karena masa depan mau tidak mau harus dihadapi. Kalau kita lari dari masa depan, bisa nggak? Ya bisa. Ya bisa. Sedangkan masa depan yang akan kita hadapi, berlari dari masa lalu yang sudah lewat aja kita nggak bisa tuh. Dikejar kita terus dari masa lalu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah siapkan mental kita selalu tenang, tapi waspada. Waspada bahwa ada kemungkinan buruk terjadi, safety, tapi jangan panikan gitu. Panikan itu butuh obat. Kan ketika kita panic attack gitu kan. Panic attack
pada kejadian yang belum terjadi. Yang kita perlu tenangkan sekarang. Seperti orang-orang Jepang, karena sudah terbiasa dengan gempa, mereka nggak panik kan. Gempa ya gempa. Ya sudah siap. Gitu. Kira-kira seperti itu deh. Siapkan mental kita, apapun yang terjadi, terjadilah. Artinya, memang harus dihadapi. Mau mati takut sekarang, apa nanti? Saat dia enggak. Makasih Pak. Pak, boleh pertanyaan terakhir? Ya. Di saat misalnya fase-fase terakhir gitu ya Pak ya, apa sih yang harus kita ucapkan atau kita rasakan atau apapun itu Pak? Fase terakhir yang mana? Misalnya mulai out terus kita nggak bisa bersamakan, apalagi sekarang banyak bencana juga ya Pak ya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita pegang di saat-saat terakhir? Gini, kita boleh bersedih, kita boleh marah, kita boleh gelisah ketika kejadian itu muncul. Tapi jangan lupa, semua emosi-emosi itu tidak efektif. Tidak efektif. Tetapi daya kita survive ini ditentukan oleh seberapa tenang kita menghadapi. Kalau kita menghadapinya dengan tenang, dengan gembira, walaupun aneh sih kejadian buruk kita ngambil dengan gembira, karena hidup hanya pilihan. Kalau kita gembira, maka endorfin akan muncul dalam diri kita. Kita menjadi lebih bisa menghadapi rasa sakit, atau kita mulai nangis, suara marah dan sebagainya, dan itu membuat kita tambah terpuruk. Di luar terpuruk, di dalam terpuruk. Tinggal pilih. Kalau Bapak lebih memilih apa? Apapun kejadian di luar, yang penting di dalam tetap tenang. Di luar gelisah, di dalam nggak boleh gelisah. Supaya apa? Ketenangan di dalam bisa menenangkan yang di luar, daripada kegelisahan di luar menciptakan kegelisahan di dalam. Kira-kira bisa nggak kita hadapi kehidupan ini? Kalau gelisah di luar, di dalam juga gelisah. Nggak bisa. Hidup hanya pilihan. Mau menghadapinya dengan tenang dan pemberani, atau menghadapinya dengan penuh ketakutan. Jangan lupa, nelayan yang tangguh adalah nelayan yang terbiasa menghadapi badai. Bukan nelayan yang takut pada badai. Wah, terima kasih banyak Pak Wayan untuk pencerahannya. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua menghadapi ancaman perang dunia ketiga, blackout dan segala macam. Berhenti menyebutnya ancaman. Jika ini, otak kita akan penuh dengan jika. Dan jangan lupa, kekuatan pikiran manusia yang sebanyak ini, jika penuh dengan jika kecemasan, proyeksi itu akan menjadi nyata. Iya itu. Kolektif itu ya Pak. Kesadaran kolektif akan mendamaikan dunia. Kecemasan kolektif akan mewujud menjadi apa yang kita takutkan bersama. Wow. Ini lebih. Mari kita positive thinking ya Pak. Iya, benar. Terima kasih Pak Wayan. Semua akan baik-baik. Terima kasih Pak. Ya. Saya masuk ke topik selanjutnya. Ya.